besar kita Muhammad SAW. Tidak memperpanjang mukadimah, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Darwis Lubuk Hitam beserta jajaran pemuda-pemudi yang telah memberikan izin untuk mengadakan acara Mari Bersama Jelajahi Alam Sumbar di lokasinya yang bertema hashtag bangkitkan wisata alam. Dari kemarin sampai sekarang masih bekerja. Salam resmi saya buka. Tetap patuhi protokol COVID dan memajukan wisata alam. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya bikin acara ini adalah untuk membangkitkan lagi wisata-wisata yang udah nggak terekspor dan kurang diminati sama pegiat-pegiat alam lainnya. Karena melihat potensi Lubuk Hitam ini bagus, maka saya tergerak buat sebuah karya lah buat Lubuk Hitam dan menaikkan lagi nama wisata ini dan membersihkannya lagi. Kenapa saya memilih tema Mari Jelajahi Bersama Alam Sumbar? Karena wisata alam di Sumbar ini sangat banyak dan masih banyak yang belum tereksplor. Kayak gunung-gunung, air terjun masih banyak yang belum tereksplor. Ada orang udah pada tahu, tapi potensi-potensi yang lain masih banyak yang belum tereksplor.
Aliquem. Jadi kalau ada yang kenal ya panggilannya Aliquem, bukan Aulia Liberty. Nah, kita di sini kedatangan pemateri nih. Ada dari bentar kalau disebutin namanya kita tepuk tangan ya. Ada dari Duta Olahraga. Ada dari Duta Wisata Nusantara, Kak Ica. Ada juga dari pegiat media sosial, Kang Ubay. Dan juga pegiat alam, Bang Mul Azmi. Dan alhamdulillah ini adalah pengalaman sangat berharga karena kita sampai saat ini tuh kayak kebersamaannya tuh terasa gitu. Padahal saya di sini kan baru ya, baru banget. Jadi kayak tadi tuh kekompakannya langsung gak terasa, kebersamaannya tuh kayak langsung oh my god ya Allah ini baru banget, tapi udah kompak banget gitu, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah ya. Dan Indonesia ini kan ya negara yang kaya ya akan budayanya, agamanya, wisatanya, dan salah satunya adalah potensi yang sangat besar yaitu wisata alamnya kan. Indonesia yang kaya kan wisatanya, salah satunya adalah air terjun Lubuk Hitam ya. Ada konsep namanya TIM, yaitu T itu adalah true. Artinya teman-teman harus menyampaikan informasi dimanapun, di media sosial manapun harus benar. Karena kalau kita salah menyampaikan informasi, undang-undang ITE akan mengancam kita. Dan sekarang banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan informasi yang misinformasi yang sering ditangkap oleh pihak berwajib. Yang kedua adalah helpful, artinya informasi yang kita sampaikan atau konten-konten yang teman-teman bagikan di media sosial itu bermanfaat atau berfaedah. Coba bayangin teman-teman, pernah ada kasus di Jawa, para pendaki, mungkin bukan pendaki ya, dia fotografer tapi mendaki di salah satu gunung, dia ngambil gambar foto yang kurang baik, artinya dia foto telanjang di atas gunung dan itu mendapat hujatan yang sangat luar biasa. Artinya kita bagi teman-teman yang memiliki yang hobi seni fotografi, foto telanjang itu merupakan salah satu seni. Tapi di satu sisi kondisi dan lingkungan dan di alam itu menjadi hal yang berbeda gitu. Menjadi ada hal-hal yang harus kita patuhi, yaitu adalah norma kesopanan gitu. Hal-hal yang dianggap tabu gitu. Iya. Maksudnya kalau kita di gunung telanjang menjadi satu hal yang gimana gitu kan. Apalagi di alam bebas gitu. Yang kedua ilegal. Yang ketiga adalah ilegal, yaitu artinya teman-teman harus hati-hati dengan aturan atau polisi dan privasi dari setiap penggunaan media sosial. Teman-teman pasti ketika menginstal sesuatu di ponselnya main langsung accept gitu, tanpa dibaca ketentuan-ketentuannya. Ada beberapa media sosial itu untuk 17 tahun ke atas, ada yang 18 tahun ke atas, ada yang 21 tahun ke atas. Sementara teman-teman atau adik-adik teman-teman mungkin sudah punya Facebook, sudah punya Instagram, tapi ketentuan dari aplikasi itu menuntut bahwa 21 tahun gitu. Sementara banyak teman-teman adik-adik kita, saya juga punya adik SMP, dia sudah punya TikTok, sudah punya Instagram, Facebook dan sebagainya, dan itu sudah melanggar sebenarnya. Ya. Tapi di kondisi realitanya banyak teman-teman kita yang melupakan itu gitu. Makanya kejadian atau cybercrime itu sangat tinggi di Indonesia untuk kasus-kasus misalnya pencabulan, penculikan, atau pembulian dan lain sebagainya. Yang N, yang keempat, yaitu adalah necessary. Artinya kita harus membuat konten atau menyampaikan informasi itu hal-hal yang bermanfaat seperti tadi yang helpful gitu. Yang terakhir adalah K, yaitu kind. Jadi diharapkan teman-teman ketika menyampaikan informasi atau membuat konten dapat memberikan inspirasi atau memberikan inspirasi kepada teman-teman semua gitu, teman-teman yang mengikuti akun media sosial kita. Jadi teman-teman semua ini adalah bisa menjadi influencer untuk akun teman-teman sendiri. Artinya teman-teman pasti punya followers dan teman-teman bisa menjadi influencer. Contohnya ketika teman-teman pertama kali kesini posting
akun posting foto tentang air terjun Lubuk Hitam, pasti nanti akan ada salah satu atau dua dari teman-teman di pengikut kita bertanya, ini lokasinya di mana, ini tempatnya di mana, jauh nggak, berapa jam dari Padang. Hal semacam itu artinya teman-teman sudah bisa menjadi salah satu influencer. Tapi influencer untuk followersnya teman-teman. Kalau dikatakan kategori influencer adalah banyak. Ada yang seleb TikTok, ada yang seleb tweet, ada yang selebgram, ada yang YouTuber, ada yang blogger. Jadi 5 platform media sosial itu bisa menjadi dikategorikan namanya influencer. Mungkin itu yang bisa saya sharing pada teman-teman semua. Jadi ketika kita bermain media sosial harus ingat think tadi. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Sumatera Barat mungkin 75% sudah saya kunjungi, termasuk punya Uni ini ya, Uni Caca di Solo Selatan. Karena di Solo Selatan itu termasuk air terjun yang terbaik di Sumbar. Termasuk ada 7 ya, di Sumatera Barat mungkin ada 7 air terjun terbaik. Tadi kan cuaca tadi malam kan nggak bagus gitu ya. Nah itu yang harusnya perhitungkan juga kalau kita ke air terjun, karena berbahaya, tidak bisa kita bisa hanyut. Jadi kita perhitungkan, kalau sekarang kan kita lihat cuaca cukup bagus. Jadi kalau sudah gelap, nanti di atas sudah gelap, jadi kita harus cabut dari air terjun. Mungkin apa lagi ya? Masalah pakaian ya, kayak kita tadi kan rame tuh. Seperti ini, mungkin Ini jadi miskomunikasi. untuk kedepannya nggak bisa dicontoh gitu ya. Cuman mungkin miskomunikasi gitu ya. Karena kita main di batu, jadi rawan untuk jatuh gitu ya. Tadi banyak jatuh, kemudian juga jatuh tadi ya. Tuh bisa dilihat. Karena perjalanan di alam itu mengerikan. Celananya pendek, cuman sudah bagus. Mau pendek, fit, jadi nggak bisa langkah gitu ya. Jadi jatuh. Baiknya pakai legging, ini legging namanya. Iya legging kan? Pakai ini lebih bagus itu. Para wanita tahu itu. Kayak celana lepis juga nggak komen. Jadi kita tadi banyak saya lihat yang jatuh. Ada yang di bawah tadi juga ada yang sakit ya tadi. Makanya hal yang seperti itu sebaiknya kita hindari mau ke air terjun. Satu lagi sendal, kalau bisa pakai sepatu outdoor. Kalau sendal trekking yang ada apanya yang bagus. Jadi kita nggak rawan jatuh juga. Kalau Lubuk Hitam mungkin recommended setengah jam ya tadi. Berapa jam kita di sini kan? Setengah jam. Kalau ke sini Setengah jam. Jadi ada air terjun di wilayah Malala. Mungkin ada yang pernah ke Malala? Langkwi Tinggi. Siapa yang pernah ke Langkwi Tinggi? Di mana tuh bang? Hah? Di mana tuh bang? Di Malala. Malala. Kan di situ tuh 1 jam ya kalau sampai ke yang atas. 1 jam. Tergantung perjalanan lah. Kalau yang perdana biasanya kan jalurnya bahaya tuh. Rekomendasi seperti Padang ini selain mana lagi? Wisata alam yang recommended bang. Wisata yang recommended buat rame-rame ngumpul seperti ini lagi ya? Wisata alam buat saya. Wisata alam. Selain air terjun atau ada yang lain gitu? Oh air terjun. Kalau recommended, kalau yang nggak terlalu lama naik ya, yang tinggi. Kalau Langkwi Tinggi juga bagus bang. Langkwi Tinggi. Cuma jalan ya bisa 1 jam. Yang selain yang tinggi bang, lari ke durasi. Cuma kalau yang besar-besar sih udah jauh-jauh ya. Kayak Sarasa Baraso, udah pernah lihat Sarasa Baraso? Itu ada di 50 kota. 50 kota. Itu air terjunnya lebih tinggi dari ini ya. Hampir sama Malala. Itu yang berasap emang mengeluarkan asap atau gimana bang? Sebenarnya
bukan asap tapi embun gitu kan. Kayak ini kan berembun, jadi tentunya betul ke atas, jadi kelihatan asap gitu. Cuma kalau recommended, kalau di kota Padang, satu Lubuk Hitam gitu. Kalau di luar Padang, ada Malala. Nah, selain Malala, juga ada di pesisir selatan. Pesisir selatan. Pesisir selatan itu cukup banyak ya air terjun. Ada apa namanya? Si Guntur Tuo. Si Guntur, ada Sarasa Lumpo. Sarasa Lumpo itu luar biasa gedenya bang. Airnya bisa sampai di situ tuh lebarnya, lebar jatuhnya. Nah itu lebih bagus. Cuma kan kondisi jalur ya. Karena di Sumatera Barat kebanyakan air terjunnya belum terkelola dengan baik. Kalau yang sudah baik seperti Nyarai. Nyarai itu kan sudah terkelola dengan tiket, dengan semuanya guide gitu kan, sudah terkelola gitu. Lubuk Hitam sudah mulai kayaknya sih, sudah mulai bagus. Malala juga sudah mulai bagus, tapi belum semuanya. Jadi kalau buat recommended yang aman, kayak sih ya air terjun di Malala itu aman. Terus yang di pesisir selatan itu aman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani ingin bertanya ke 3 pihak yang sekarang menjadi pemateri ya. Pertama, untuk 2 orang pertama gitu, Kak Anissa dan Kak Hasni ya. Ya, yang pertama saya mau tanya sebagai pegiat wisata, baik kita wisata ataupun Bang Hasmi sebagai pegiat wisata, apakah ada program yang pernah dibuat untuk warga lokal yang mengedukasi warga lokal agar adanya rasa belonging dari warga lokal untuk memajukan sumber daya di daerahnya, kayak gitu, sumber daya alam di daerahnya. Apakah ada program seperti itu? Terus yang kedua aku mau tanya ke Abang Ubay sebagai apa sih namanya tuh, pegiat sosial media. Aku mau tanya apa value yang udah Abang bawa sebagai pegiat sosial media terhadap perkembangan alam. Apakah ada dokumentasi lokal mungkin yang memperlihatkan adanya tidak hanya keindahan alamnya, tapi ternyata ada kerusakan alam yang dibawa oleh wisatawan, atau ternyata orang-orang di warga lokal tidak kurang teredukasi terhadap wisata yang dia miliki, sesuatu yang mereka miliki. Apakah ada value yang udah Abang bawa sebagai seorang influencer kayak gitu? Karena saat ini saya lihat sesuatu yang viral adalah sesuatu yang tidak mengedukasi kayak gitu kan. Kenapa hal yang viral perlu adalah hal-hal yang tidak mengedukasi? Bagaimana konten yang mengedukasi bisa viral kayak gitu? Oke, mungkin itu. Terima kasih. Terkait dengan value apa yang kita berikan untuk akun kita masing-masing gitu. Setiap dari kita, dari teman-teman semua, punya media sosial. Yang pertama yang harus kita ingat adalah kita bermain media sosial itu untuk apa? Itu yang pertama. Kalau bagi saya sendiri, saya adalah untuk berbagi dan untuk menginspirasi. Sesuai dengan tujuan awal. Saya selain main Instagram, main Twitter sama blog. Ada YouTube tapi nggak aktif karena nge-YouTube ini ribet dan capek gitu. Value-nya ada tadi, menginspirasi dan berbagi. Berbagi apa? Saya hobi traveling, kuliner, dan suka hal-hal yang berbau dengan sejarah. Jadi value itu yang akan saya bagikan kepada teman-teman di follower saya, di pengikut saya. Misi organisasi ini ke depannya adalah melanjutkan program ini sampai season-season berikutnya. Sekarang kan ada season 1 yang Mari Bersama Jelajah Alam Sumbar season 1. Berarti kedepannya bakal ada season 2, tapi lokasinya itu kita belum tentukan. Dan untuk visinya sendiri, kita pengen penggiat alam ini dengan ada organisasi ini pada sadar akan wisata alam dan mengetahui seluruh wisata-wisata yang punya potensi di Sumatera Barat, dan nggak menutup kemungkinan organisasi ini akan berkembang di luar Sumatera Barat. Bisa jadi nantinya bisa jadi organisasi cinta alam, tim jelajah alam Riau, tim jelajah alam Jakarta, atau daerah manapun boleh. Tapi itu nanti buat depannya. Ya, yang lahir di tanah air Indonesia. Maka dari itu apa salahnya kita mengembangkan itu, dan kita harus sebagai warga Indonesia
kita harus melestarikan, mengembangkan, dan majukan wisata alam yang ada di Nusantara. Mungkin terima kasih. Menggunakan media sosial sesuai kebutuhan. Kita harus paham etikanya dan bermanfaat postingannya. Ini adalah semua orang bisa menjadi influencer bagi followers media sosialnya. Namun, tidak semua orang bisa bijak dan sehat dalam menggunakannya. Kalau dari saya sih tentang alam, kita sebagai pecinta alam, main di alam, tolong jaga alam, jangan sampai disakiti. Seperti kalau kita membawa barang-barang plastik atau yang lain, silakan dikumpulkan lagi. Kalau nggak ada kantong, masukin ke kantong sakunya dulu gitu kan. Berarti di bawah ada tong sampah, ditaruh di tong sampah. Nah itu sedikit pesan dari saya. Semoga wisata Sumatera Barat lebih maju lagi ke depannya, dikenali oleh Indonesia gitu. Karena Sumatera Barat nggak kalah sama wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku pintal dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, bermain, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan riang. Saya dari official store Padang. Kebetulan saya yang megang di Padang. Ini saya ngikutin acara ini karena beberapa tahun belakang yang penggiat pun juga udah hilang tahu gitu. Dan event-event yang seperti ini sudah jarang gitu. Dan mungkin karena saya mulai aktif lagi di lapangan dan kebetulan saya bekerja di official store, makanya saya tertarik juga. Saya juga penggiat ya nggak terlalu aktif gitu, tapi saya bantu support dalam segala hal gitu. Kalau untuk saya pribadi, kalau bisa eventnya mungkin ganti event ke emang namanya jelajah alam ya. Ya kalau bisanya sih coba bikin kayak acara-acara tahun 2000-an dulu gitu. Kayak memang rutenya emang hutan atau jejak kilat gitu kan. Jadi sebisanya mungkin ada event-event berikutnya yang lebih nantang lagi. Ya kalau untuk Re, insya Allah biasanya kita kan ada event-event ya. Biasanya kan kalau di Padang, kalau Re karena baru berdiri di store di Padang, kebetulan saya juga aktif di lapangan, makanya saya usahakan untuk bisa support terus dalam acara apapun gitu, yang mendukung kegiatan alam atau sapu bersih atau jelajah alam gitu. Kalau kita yang ofisialnya memang dari Bandung, cuma satu di Gramedia, di samping Gramedia ada, mungkin itu lebih ke konter. Kalau konternya lebih di PA Plaza Andalas, kalau official store-nya di Damar. Halo, saya Teguh dari Mormo yang merupakan salah satu sponsor di acara kita sekarang. Mungkin yang saya lihat adalah acara sekarang ini unik ya, karena kita kembali ke alam dan bikin acara di alam dan kayak memberikan edukasi ke teman-teman juga kalau di Sumbar itu ternyata alamnya juga sangat-sangat indah gitu. Jadi salah satu alasan kita untuk ikut berpartisipasi dan ikut mensupport acara ini adalah ini seperti kegiatan positif dari teman-teman untuk membuat alam Sumbar itu lebih terkenal lagi, dan masyarakat dan teman-teman anak muda juga lebih sadar untuk merawat alam di Sumbar. Karena di alam di Sumbar itu memang harus dikunjungi karena keren, sangat-sangat keren. Pendapat saya terhadap event kali ini adalah eventnya bagus, keren,
Saya lihat dari panitia juga mempersiapkan ini dengan baik dan pematerinya juga keren yang memberikan pandangan kepada kita tentang bagaimana pengalaman mereka yang berkaitan dengan alam Sumatera Barat. Dan mungkin dari saya lebih berharap kegiatan ini adalah salah satu kegiatan positif yang bisa dilaksanakan secara rutin. Mungkin dari teman-teman jelajah alam mungkin bisa dilaksanakan 1 kali sebulan atau seminimal-minimalnya 2 kali sebulan lah. Karena menurut saya ini animonya sangat banyak lah. Terbukti dari saya ngajak beberapa teman nih untuk ikut di acara sekarang. Ada teman-teman saya ada 4 orang. Mungkin kalau promosinya lebih lama, mungkin saya bisa ngajak teman-teman 10 sampai 20 orang gitu kan. Kayak gitu sih, keren acaranya. Jadi Mormo sebenarnya adalah salah satu brand fashion di Kota Padang, tapi kita lebih fokusnya di produk gelang karet, Pak. Nah, jadi produk kita lebih fokus di produk gelang, dan di produk gelang itu sebenarnya kita ada juga beberapa edisi. Ada edisi budaya, ada edisi pokoknya ada beberapa edisi, dan salah satu edisinya kita juga ada edisi adventure, kita ada edisi traveler gitu. Dan mungkin dikarenakan salah satu saya tertarik juga dengan alam Sumatera Barat yang indah, makanya saya ikut di acara sekarang. Dan untuk di bulan depan itu kita bakal launching salah satu produk adventure juga yang berkolaborasi dengan influencer Sumatera Barat yang emang aktif dan memiliki passion traveling di area Sumatera Barat. Kalau store kita di Padang itu ada di Ampang, tepatnya di Jalan Kampung Kalawi. Mungkin teman-teman bisa cek nanti di Instagram kita @mormoworldwide atau bisa cek di Google Maps Mormo Store.